Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falik Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan e-commerce dan e-bisnis. Perkembangan e-bisnis di Indonesia sedang berkembang pesat. Mulai dari pengusaha besar maupun pengusaha kecil, semuanya melakukan perdagangan secara online. Oleh karena perkembangan teknologi yang pesat tersebut, membuat para pelaku kejahatan teknologi untuk melakukan perdagangan secara ilegal dan untuk meraup keuntungan secara pribadi. Contohnya saja seperti pencurian data yang dilakukan agar mereka mempunyai keuntungan secara ilegal. Banyak yang memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan kejahatan. Biasanya, tindakan kejahatan dilakukan dengan cara melakukan peretasan. Dengan begini, tingkat kejahatan sangat sulit untuk dibendung. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi tentang sistem keamanan. Sistem keamanan adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sebuah kerusakan yang terjadi pada sebuah sistem. Keamanan ini juga dibuat agar membentengi sebuah sistem yang dibuat secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, setelah mengetahui definisi tentang sistem keamanan, kita akan membahas tentang 6 dimensi yang berkaitan dengan sistem keamanan. Nomor 1 adalah integritas, yang kedua non-repudiation, 3 authenticity, 4 confidentiality, 5 privacy, dan keenam availability. Setelah tadi kita membahas tentang sistem keamanan di dalam dunia e-bisnis dan e-commerce, mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kali ini saya akan mengundang teman saya. Ya, Andrian, bisa dengar saya? Selamat pagi, Andrian. Pagi, perkenalkan nama saya Andrian. Saya ingin bertanya, mengapa para pengganggu kejahatan di internet mengambil data-data yang ada di e-commerce dan juga e-bisnis? Terima kasih sebelumnya. Ya, pertanyaannya tadi mengapa para pengganggu kejahatan di internet mengambil data-data yang ada di e-commerce dan e-bisnis. Jadi sebelumnya para pengganggu kejahatan itu ada dua tipe ya. Yang pertama ada hacker dan cracker. Jadi kalau cracker itu seseorang yang hobinya meretas, menyusup, dan juga merusak sistem ya. Tapi lamun hacker itu orang yang ingin meretas dan menyusup, bukan saja itu, tapi cracker juga memiliki niat yang sangat jahat ya. Salah satunya dengan doyan comot berbagai informasi rahasia dan bertujuan untuk kepentingan pribadi. Jadi para hacker itu juga tak segan untuk bisa meretas keamanan komputer yang tujuannya untuk mengambil software yang berlisensi untuk dijual kembali sebagai keuntungan pribadi lah, seperti itu, Adrian. Gimana? Sudah jelas dengan jawabannya?
Kalau untuk jawaban yang tadi sudah cukup, tapi saya mau bertanya lagi tentang apa itu Trojan dan tujuan Trojan itu apa, contohnya seperti apa, dan bagaimana cara penanggulangannya agar tidak terkena Trojan. Terima kasih. Oke, tentang Trojan ya. Jadi si Trojan itu sebuah virus ya. Virus yang dibuat oleh seorang cracker. Jadi virus Trojan itu eh, sebuah program yang memungkinkan komputer kita nih dikontrol oleh orang lain melalui jaringan di internet. Jadi Trojan itu dibuat mempunyai tujuan yang sangat jahat ya. Bedanya dengan virus itu, Trojan tidak memproduksi diri sendiri. Jadi umumnya itu mereka dibawa oleh utility program yang lain. Lalu program utility itu mengandung utility dirinya sendiri gitu, atau yang disebut dengan Trojan horse itu. Jadi contohnya itu seperti WinTrojan atau Back Orifice, terus ada WinTrojan, Sub7, dan WinTrojan EcoKeys Korean. Lalu si Trojan itu bisa kita hindari ya dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan hindari membuka email orang lain yang tidak dikenal, lalu unduh aplikasi yang sudah ditinjau hanya dari sumber terpercaya, lalu hindari mengklik iklan spanduk atau mengunjungi web yang sembarangan, dan yang terakhir juga periksa ulasannya dari setiap program yang gratis. Siapa tahu itu hanya program kosong yang isinya hanya Trojan atau virus tersebut yang dapat membuat aplikasi atau mungkin software kita jadi banyak virus. Jadi seperti itu, Adrian. Bagaimana? Sudah cukup juga jawabannya? Oh iya, iya. Sudah cukup, cukup.